Orang tulus itu nggak mencatat perbuatan amal baiknya. Sincere people doesn't keep records of his kindness. Orang yang tulus tuh begini, dia nggak tulis-tulis kebaikan dia. Dia nggak catat, hari ini saya nolong si A, hari ini saya nolong si B. Enggak, dia nggak inget-inget kebaikannya. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Dikatakan Tuhan itu baik sama orang-orang yang gak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, kita pun seringkali gak tahu terima kasih sama Tuhan. Udah dikasih suami yang baik, masih aja suka ngeluh. Udah dikasih berkat kerja, masih ngeluh capek. Bukankah kita seringkali gak tahu terima kasih? Tapi bukankah Tuhan tetap baik sama kita? Kita gak pernah sadar tentang ketulusan hati sampai kita tuh marah ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Waktu saya punya pengasuh, dulu waktu mereka masih kecil, saya pakai pengasuh itu karena saya dipanggil sama Tuhan pergi ke pelosok-pelosok Indonesia. Sejak tahun 2008 setelah saya melahirkan anak bungsu saya, jadi masih baby banget Axel, saya sudah ke pelosok-pelosok Indonesia. Saya meninggalkan anak saya yang masih bayi dan anak kembar saya 2,5 tahun waktu itu saya tinggalin mereka. Saya pergi ke pelosok-pelosok Indonesia karena taat kepada panggilan Tuhan. Kalau bicara soal hati, rasanya nggak mampu. Ninggalin bayi, bayangin, rasanya hati nggak kuat. Tapi karena Tuhan panggil begitu kuat, saya harus pergi. Dari sejak 2008, saya pakai pengasuh-pengasuh untuk jaga anak saya. Nah, satu hari saya lagi di rumah, tidak keluar kota. Jam 2 pagi, saya kaget bangun karena anak kembar saya namanya Zoe, kembar kedua itu nangis kenceng. Nah, pengasuhnya karena mungkin masih ngantuk ya, jam 2 pagi, dia bangun, dia pukul anak saya loh. Pek gini, kaget saya. Nah, saya kan udah bangun tapi dia gak tahu. Saya bangun itu saya kaget dia pukul, saya mau marah. Tapi saya tahan karena itu baru jam 2 pagi. Kalau saya marah kan nanti bangun semua. Saya tahan tapi saya gak bisa tidur. Saya melek sampai pagi. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, engkau panggil aku ke pedalaman-pedalaman. Tapi kenapa pengasuh yang saya dapat ini kok malah jahat sama anak saya? Waduh, saya kebayang tuh saya gak ada, anak saya diapain gitu. Begitu anak saya bangun, udah dimandiin, udah dikasih makan, lagi main, saya panggil pengasuhnya. Udah gak tahan saudara, namanya manusia. Ibu mana yang gak marah lihat anaknya dipukul orang, masih bayi lagi. Saya panggil dia, saya bilang gini, kenapa kamu pukul anak saya? Saya lihat kamu pukul dia tadi pagi. Waktu kakak kamu sakit, kamu pinjam uang sama saya kasih kamu. Waktu kamu butuh uang buat kirim ke kampung, berapa juta? Saya bantu kamu. Gak minta balik, saya bantu. Kenapa sekarang anak saya kamu pukul? Waduh, saya ngungkit-ngungkit. Saudara tahu, itu pengasuh bukannya minta maaf, galakan dia. Dia bilang gini sama saya, Cici ya berbuat baik, ngungkit-ngungkit. Udah nolong orang, masih cerita-cerita katanya gitu. Saya kaget dia ngomong gitu. Jadi tadinya saya marah sama dia, yang ada gue jadi gantian bengong. Yang salah siapa nih? Saya jadi bengong tapi saya sendiri kayak tertampar gitu loh. Kenapa saya ngungkit-ngungkit kebaikan saya? Udah diem saya, gak bisa nyaut lagi. Aduh, salah gue. Tapi pelajaran apa yang saya petik? Justru dari dia inilah saya belajar arti ketulusan. Kalau udah berbuat baik sama orang itu gak usah nyebut-nyebut. Kita kan sering gitu kan? Saudara dengar baik. Saya belajar banyak gitu. Ngapain kebaikan pakai diungkit-ungkit? Kita mesti lupain semua kebaikan yang kita pernah lakukan sama orang. Karena orang tulus gak ingat-ingat kebaikannya. Amin. Kebaikan itu jadi gaya hidup. Saking jadi gaya hidup kita juga lupa. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.